Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusriyanti, dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, ingin menyampaikan topik tentang Piagam ASEAN sebagai dasar hukum ASEAN, organisasi berdasarkan hukum atau ASEAN Rule Based Organization. Sebagai background, kita semua tahu bahwa awal berdirinya ASEAN itu hanya berdasarkan pada Deklarasi Bangkok tahun 1967 yang hanya terdiri dari 2 halaman. Sangat simpel atau sangat sederhana. Kemudian ASEAN berkembang menjadi besar, yang awalnya hanya 6 negara anggota menjadi 10 negara. Kemudian ASEAN juga berkembang yang menyepakati Piagam ASEAN sebagai dasar hukum utama ASEAN, sehingga ASEAN menjadi sebuah organisasi yang berdasar hukum atau ASEAN sebagai rule-based organization. Dalam konteks ini, maka ASEAN itu adalah sebagai intergovernmental organization yang dibandingkan dengan organisasi yang supranasional. ASEAN dalam hal ini masih mempertahankan ASEAN Way sebagai cara kerja dari organisasi. Apa itu ASEAN Way? ASEAN Way itu adalah cara ASEAN ketika menjalankan organisasi yang didasarkan pada cara-cara negara-negara ASEAN berdasarkan sosio-budaya dan keamanan ASEAN. Dan ASEAN Way ini sifatnya adalah informal, didasarkan pada consultation and consensus. Yang ini juga dihadapkan pada kewajiban hukum yang dapat dipaksakan. Artinya ASEAN lebih memilih ASEAN Way, yaitu yang sifatnya informal daripada kewajiban hukum yang dipaksakan. Ini juga berkaitan dengan kedaulatan yang dihadapkan pada kepentingan organisasi. Jadi antara dua ini selalu dihadapkan sebagai pilihan oleh ASEAN. Menurut sejarahnya, negara-negara anggota ASEAN itu enggan atau resisten untuk menerima atau untuk terikat pada kewajiban-kewajiban yang mengikat secara hukum. Nah, ketika ASEAN berkembang, ada banyak sekali kesepakatan ASEAN yang dijadikan dasar hukum untuk ASEAN sebagai organisasi regional. Yang pertama adalah ASEAN Vision 2020 yang disepakati tahun 1997. Kemudian ada deklarasi ASEAN Concord 2 yang disepakati tahun 2003. Kemudian Piagam ASEAN itu sendiri yang disepakati atau berlaku pada tahun 2008. Ada cetak biru 3 pilar komunitas tahun 2009. Kemudian ada ASEAN Community Vision tahun 2025 yang disepakati tahun 2016. Dan yang terakhir yaitu Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2025 Forging Ahead Together. Ini adalah kesepakatan yang paling baru sebagai dasar hukum ASEAN. Nah, ASEAN
saya mengawali di ASEAN Vision 2020 tahun 1997. Di dalam deklarasi ini atau di dalam visi ini, ASEAN sepakat untuk mentransformasikan ASEAN sebagai suatu kawasan yang stabil, sejahtera, dan berdaya saing tinggi. Sehingga terciptalah perkembangan ekonomi yang adil merata dan dapat mengurangi kemiskinan dan perbedaan sosioekonomi dari negara-negara anggota. Harap dicatat bahwa negara-negara anggota ASEAN yang terdiri dari 10 negara itu mempunyai perbedaan perkembangan ekonomi yang signifikan, ya, yang besar, sehingga terjadi gap. Nah, tujuan dari visi ASEAN ini adalah untuk mengurangi gap itu. Kemudian tahun 2003 ada Bali Concord 2 dengan tujuan untuk menciptakan integrasi kawasan atau masyarakat ASEAN pada tahun 2020. Jadi ASEAN menyepakati integrasi ekonomi pada tahun 2003 yang akan terbentuk nanti tahun 2020. Kemudian tahun 2007 ASEAN bersepakat di dalam Cebu Declaration atau deklarasi Cebu untuk mempercepat target deadline pembentukan masyarakat ASEAN itu dari 2020 menjadi 2015. Nah, di Bali Concord 2, yaitu pasal 2 paragraf 2 huruf N, itu terdapat komitmen negara-negara anggota ASEAN untuk bertindak sesuai dengan aturan-aturan perdagangan multilateral dan berdasarkan rejim hukum di ASEAN. Secara singkat, di dalam Bali Concord 2 itu ASEAN, negara-negara ASEAN bersepakat untuk menerapkan komitmen negara-negara anggota secara efektif, yaitu menurunkan hambatan perdagangan secara progresif sehingga nanti akan tercipta penghapusan semua hambatan integrasi ekonomi regional di ASEAN. Kita lihat di dalam piagam ASEAN, yaitu negara-negara ASEAN menyatakan bahwa hereby decide to establish through this charter the legal and institutional framework for ASEAN. Jadi negara-negara ASEAN bersepakat untuk membentuk melalui piagam ASEAN, yaitu kerangka hukum dan kelembagaan ASEAN. Jadi piagam ASEAN ini terbentuk tepat pada ulang tahun ke-40 ASEAN, yaitu pada 20 November tahun 2007. Sehingga dengan demikian ASEAN mendeklarasikan sebagai organisasi yang berdasarkan hukum. Nah, piagam ASEAN itu berisi yang pertama adalah tentang personalitas hukum internasional tersendiri. Artinya bahwa ASEAN itu terpisah dari negara-negara anggota. Ini diatur di dalam pasal 3 piagam. Kemudian piagam ASEAN itu juga menguatkan prinsip-prinsip utama dan tujuan ASEAN, termasuk aturan hukum atau rule of law dan masyarakat ASEAN. Piagam juga
berisi mekanisme kelembagaan dan badan ASEAN untuk mengimplementasikan atau menerapkan program kerjasama dan kegiatan-kegiatan ASEAN. Juga berisi kerangka hukum untuk pembangunan komunitas ASEAN dan proses integrasi kawasan. Piagam ASEAN sebetulnya adalah suatu instrumen hukum ASEAN yang melegalisasi seluruh kesepakatan yang telah dibuat oleh ASEAN sebelumnya, yaitu ada protokol, kesepakatan, deklarasi, perjanjian, dan prinsip-prinsip ASEAN. Piagam ASEAN itu juga mengubah ASEAN dari organisasi yang loose, yaitu yang longgar, menjadi suatu atau sebuah organisasi yang berdasarkan hukum. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa Piagam ASEAN itu adalah sebagai konstitusi ASEAN atau Constitution of ASEAN. Sedangkan peran dari Piagam ASEAN itu sendiri adalah untuk menginterpretasikan dan menerapkan isi piagam melalui proses yang terjamin bahwa perjanjian yang ada di dalam piagam tersebut akan memberikan efek atau akibat yang maksimal. Piagam itu juga menjamin bahwa seluruh tindakan dan urusan ASEAN akan compliance atau sesuai dengan aturan hukum atau rule of law. Sehingga dengan demikian piagam itu merupakan dasar ASEAN sebagai rule-based organization yang menjamin kepatuhan negara-negara anggota pada kesepakatan komunitas ASEAN. Nah, dalam konteks ini, rejim berdasarkan aturan hukum atau rule-based itu menjamin bahwa outcome dari seluruh kegiatan itu diatur oleh aturan-aturan yang jelas, yang clear, transparan, dan dapat diakses oleh negara-negara anggota. Outcome tersebut juga dapat dilaksanakan baik melalui penalti, sanksi, atau melalui tindakan yang persuasif. Tindakan sewenang-wenang dan outcome yang tidak jelas sedapat mungkin akan dikurangi atau diminimalisir oleh ASEAN. Nah, ada 3 pilar masyarakat ASEAN yang juga sebelumnya sudah saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah pilar keamanan ASEAN atau ASEAN Political Security Community atau APSC Blueprint. Kemudian masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA atau Economic Community atau ASEAN Economic Community Blueprint. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat sosio-budaya ASEAN atau socio-cultural community atau ASCC Blueprint. Nah, terkait status ASEAN sebagai rule-based organization, kita bisa lihat di dalam pasal 3 Piagam ASEAN. Di situ dikatakan bahwa ASEAN as an intergovernmental organization is hereby conferred legal personality. Artinya bahwa ASEAN mendeklarasikan sebagai organisasi intergovernmental yang itu dikonfrontasikan atau dibandingkan dengan supranasional yang ada di Uni Eropa. Sekaligus di pasal 3 Piagam itu ASEAN juga mendeklarasikan bahwa ASEAN mempunyai personalitas hukum, mempunyai legal personality sebagai subjek hukum internasional. Nah,
Di dalam konteks intergovernmental dan supranasional, saya akan menjelaskan atau mencontohkan bahwa Uni Eropa itu merupakan sebuah contoh organisasi supranasional, yaitu merupakan sebuah organisasi kemitraan atau partnership ekonomi sekaligus politik atas 27 negara-negara anggota Eropa, Uni Eropa. Pada dasarnya, negara anggota Uni Eropa, jadi 27 negara anggota Uni Eropa itu mendelegasikan kedaulatan mereka kepada Uni Eropa, kepada organisasi. Hal ini sebetulnya sudah dimulai pada atau setelah Perang Dunia Kedua. Idenya adalah bahwa negara-negara yang melakukan perdagangan secara bersama-sama itu akan lebih menghindari perang satu sama lain. Mereka akan menikmati kerjasama ekonomi dan manfaat kerjasama tersebut. Untuk Uni Eropa dan kedaulatan atau sovereignty, karena status Uni Eropa sebagai supranational organization atau organisasi supranasional, maka di dalam kerjasama Uni Eropa itu ada pengutamaan hukum Uni Eropa atau primacy principle atas hukum negara anggota. Jadi ketika ada konflik antara hukum nasional negara anggota dan hukum Uni Eropa, maka yang diutamakan adalah hukum Uni Eropa. Misalnya di sini adalah pengutamaan hukum Uni Eropa di Belanda. Kemudian doktrin lainnya yaitu adalah direct effect doctrine. Jadi isi dari treaty di Uni Eropa itu bisa efektif, bisa berlaku secara langsung di wilayah negara nasional. Inkorporasi hukum Uni Eropa. Jadi ada proses pemasukan atau inkorporasi hukum Uni Eropa di negara-negara nasional atau anggota Uni Eropa. Nah, hukum komunitas atau hukum Uni Eropa itu berupa regulation and directive. Ini diinkorporasikan ke dalam hukum nasional dari negara-negara Uni Eropa. Gunanya hukum Uni Eropa itu adalah mengawasi, meredam kebebasan dan kekuasaan yang ada pada individu negara-negara anggota Uni Eropa. Nah, sebaliknya, ASEAN sebagai organisasi intergovernmental terkait dengan struktur institusionalnya, maka ASEAN sebagai organisasi antar pemerintah, sehingga ada wakil negara anggota di ASEAN, semacam duta besar negara-negara anggota ASEAN di sekretariat ASEAN. Mereka saling berbagi ide, saling berbagi pemikiran, proyek, berbagi program, dan tanggung jawab untuk mengelola kawasan ASEAN. Jadi ini bisa dibandingkan dengan Uni Eropa yang sifatnya tadi supranasional. Bagaimana fungsi dari Sekretariat Jenderal ASEAN yang ada di Jakarta itu? Kita bisa mengacu pada pasal 11 paragraf 2 huruf B Piagam ASEAN. Di situ fungsi dari Sekretaris Jenderal ASEAN itu adalah memfasilitasi dan mengontrol kemajuan penerapan perjanjian-perjanjian dan keputusan dan kesepakatan ASEAN
dan memberikan laporan tahunan ASEAN kepada KTT ASEAN atau ASEAN Summit. Sekjen atau Sekretaris Jenderal dan Sekretariat ASEAN itu merupakan organ ASEAN yang tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan hukum community atau hukum komunitas. Terima kasih. Saya akhiri kuliah untuk topik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.